Pengurangan hukuman terhadap sejumlah terpidana kasus korupsi berpotensi meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini. Terlebih sempat muncul wacana KPK akan menjadikan mantan koruptor sebagai penyuluh korupsi. Dalam waktu hampir berdekatan, sejumlah kasus korupsi memperoleh pengurangan hukuman. Sebelum vonis ringan Juliari Batubara dalam kasus Bansos, mantan buron kasus Kesi Bank Bali Joko Chandra mendapatkan potongan masa tahanan 1 tahun penjara. Tak hanya Joko Chandra, Jaksa Pinangki yang juga terlibat dalam perkara Joko Chandra dalam kasus Bank Bali pun juga memperoleh pemangkasan masa hukuman. Sebelumnya ICW juga mencatat sejumlah terpidana korupsi lainnya yang mendapatkan potongan hukuman dari Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung. Di antaranya, kasus yang menjerat mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dari semula divonis 14 tahun penjara menjadi 8 tahun penjara. Juga ada kasus ex-Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud mendapat potongan hukuman dari 6 tahun menjadi 4 tahun 6 bulan penjara. Serta mantan Wali Kota Cilegon Tubagus Irman Aryadi dalam kasus izin suap AMDAL dari 6 tahun menjadi 4 tahun penjara. Pengurangan masa hukuman bagi para terpidana kasus korupsi ini pun dinilai telah meruntuhkan rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Akhirnya apa yang menjadi persepsi publik saat ini bahwa hukum dapat dibeli itu memang terjadi. Diketahui belakangan ini tak sedikit para terpidana korupsi yang melawan putusan dengan menempuh banding baik di Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung. Sejumlah terpidana pun berhasil menang dengan mendapatkan potongan masa hukuman. Maraknya potongan hukuman bagi para koruptor seolah mencerminkan semakin lemahnya para penegak hukum saat berhadapan dengan koruptor dan kekuasaan. Semangat pemberantasan korupsi lembaga-lembaga hukum pun kian dipertanyakan. Ada beberapa kasus-kasus belakangan ya yang kemudian KPK sendiri tuntutannya tidak cukup tinggi gitu loh. Itu yang kemudian dipertanyakan. Approach terhadap koruptor ya menurut saya akhir-akhir ini melunak ya. Baik KPK maupun Kejaksaan maupun Mahkamah Agung yang memberikan katakan tuntutan yang lebih ringan atau putusan juga yang lebih ringan. Ada tendensi begitu. Padahal korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Selain dinilai melanggar hak ekonomi masyarakat, juga melanggar hak-hak sosial masyarakat. Sehingga penanganan korupsi dianggap perlu dilakukan secara luar biasa dengan memberikan efek jera kepada pelaku demi memenuhi rasa keadilan masyarakat. Karena itulah proses peradilan pun seharusnya bisa menjadi wahana untuk menghasilkan putusan yang seadil-adilnya. Sementara di tengah kemelut pemberantasan korupsi yang dianggap semakin melemah, pemerintah justru disebut telah mengangkat mantan terpidana kasus korupsi Emir Muiz sebagai komisaris di salah satu BUMN. Sebelumnya muncul wacana KPK akan menjadikan mantan koruptor sebagai penyuluh korupsi. Meskipun belakangan hal ini dibantah dan hanya meminta para mantan koruptor untuk memberikan testimoni untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Itulah implikasi dari melemahnya cara pandang terhadap pemberantasan korupsi. Akhirnya dari pemberantasan korupsi yang harusnya dihukum menjerakan, yang harusnya dihukum keras, yang harusnya dihukum sebagai monumen supaya orang tidak mengulangi lagi, itu malah berbalik menjadi seakan-akan memberikan angin, memberikan panggung dan memberikan hal-hal tertentu kepada para koruptor. Nah, menurut saya ya itu hanya imbas dari cara berpikir anti korupsi yang memang sudah makin melemah. Memutus mata rantai korupsi tidak cukup hanya dengan penegakan hukum. Namun diperlukan sosok-sosok aparat hukum yang lebih berani dalam mengadili para koruptor tanpa memandang status, jabatan, maupun dari partai politik mana dia berasal. Sebab hukum yang tegas dan kuat akan memberikan rasa keadilan yang nyata bagi masyarakat.